وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. كيف أصبحتم أيها الطلبة؟ أصبحتم بخير الحمد لله. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan alam, tauladan hingga akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita sudah masuk di 10 hari kedua daripada bulan Syawal. Kapan pulang ke sini? Balik lagi ke pondok kan? Hari Rabu kemarin. Berarti udah baru 2 hari. Rabu, Kamis, tanggal Jumat. Gimana liburannya betah? Hatinya masih di rumah atau udah balik ke pondok? Hah? Di rumah? Nah, makanya sekarang kalau udah masuk ke pondok itu harus dikondisikan semuanya totalitas ada di pondok lagi. Ya, niatnya diluruskan lagi, memori-memori kenangan-kenangan di rumahnya ditinggalkan, ya, karena kita akan kembali ada di sebuah tempat perjuangan untuk menuntut ilmu. Apalagi kemarin kita sudah melewati bulan Ramadan. Nah, maka insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana seharusnya seorang muslim, seorang santri, seorang mukmin bertindak selepas ia meninggalkan bulan suci Ramadan. Di sini ada beberapa daftar isi dari materi kajian yang insya Allah akan disampaikan. Kelihatan nggak? Kalau yang lain akan bisa lebih geser ke sampingnya. Nanti bisa ditulis poin-poin pentingnya. Kalau yang nggak kelihatan bisa pindah ke sebelah sana yang kelihatan. Sayang kalau takut mau ada yang ditulis nanti nggak dapat. Tentang bagaimana standar seorang hamba beribadah antara bulan Ramadan dan 11 bulan yang lain. Pentingnya memanfaatkan waktu. Nah, kemudian ibadah apa saja yang bisa kita lanjutkan di luar daripada bulan suci Ramadan, mulai dari salat nafilah, membaca Al-Quran, puasa sunnah, zakat, infak dan sedekah, wakaf dan yang lain sebagainya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di penghujung daripada surat Al-Hijr. Al-Hijr ini jumlahnya 99 ayat. Di ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu sampai kapan? Sampai datang kepadamu al-yaqin. Kata para ulama tafsir menyebutkan al-yaqin itu artinya al-maut, al-mamat. Sehingga di sini di dalam terjemahannya disebutkan sembahlah Rabbmu hingga ajal menjemput. Kenapa ayat ini kemudian dijadikan sebuah acuan standar ibadah kita selepas kita meninggalkan bulan suci Ramadan? Selepas adik-adik semua melaksanakan atau mendapatkan liburan Idul Fitrinya kembali. Ya, karena di bulan Ramadan kita biasa terkondisikan dengan setiap amal ibadah. Kapan kita lihat masjid bisa penuh istiqomah sampai 30 hari ada sholat malamnya setelah isya, kecuali di bulan Ramadan. Siapa yang kemarin khatam Qurannya 3 kali ada? Ada? Ada yang khatam Qurannya 5 kali? Ada yang lebih dari 3 kali ada? Yang sekali Jung, jangan malu-malu. Yang 2 kali ada? Jung, yang 2 kali. Yang 3 kali? Ada. Jung tengah Jung. Nah ini kalau di bulan Ramadan kita dikondisikan seperti itu. Ya, sehingga ternyata ya nanti kita masuk ke dalam pembahasan yang Al-Quran. Rasul itu memerintahkan
ya sama sahabat untuk bisa hatam Al-Quran minimal sekali itu setiap bulan. Coba sekarang kita datang. Siapa yang tilawahnya, tadarus Qurannya udah sampai juz 16. Syawal kemarin mulai lagi baca dari juz 1. Dan sampai hari ini udah setengah Quran dia baca. Ada? Belum? Ada nggak? Belum? Nah, tapi kan kemana semangat yang kemarin ada selama bulan suci Ramadan? Ya, kita harus mulai. Saya alhamdulillah diniatkan lagi kemarin. Pokoknya dari tanggal 1 itu nggak boleh setiap hari kita dapat jatah hidup sama Allah dikasih, kecuali kita bisa meluangkan 1 jam minimal untuk baca Al-Quran. Kadang dapat 1 juz, kadang dapat 2 juz, gitu. 45 menit, setengah jam sampai 45 menit. Bisa dibagi seharinya pagi sama sore, bisa pagi aja habis subuh, bisa habis maghrib. Pokoknya setiap hari wajib ada setoran sama Allah baca Quran minimal 1 juz. Dan alhamdulillah sekarang tanggal 16 ya, tanggal 16 hari ke belakang sudah selesai kita baca minimal 16 juz. Sudah lewat surat Al-Kahfi, surat Maryam, surat Toha, juz ke-16. Sekarang masuk juz ke-17 karena ada di hari ke-17. Sehingga targetan hatam Quran itu setiap bulan bisa 1 kali tercapai. Ini mutlak dan murni nanti akan disebutkan menjadi indikasi suksesnya seorang hamba meninggalkan bulan Ramadan. Tujuan berpuasa apa? Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, takwa itu apa? Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Perintah Allah diantaranya itu adalah membaca Al-Quran yang akan menyejukkan jiwa, yang akan menenteramkan hati, yang akan mendamaikan diri dengan Al-Quran. Nah, maka standar ibadah bukan cuma di bulan Ramadan saja, tapi di 11 bulan yang lain. Ini semangat bulan Ramadan harus senantiasa terawih. Ya, Allah yang kita kenal di bulan Ramadan adalah Allah yang sama di 11 bulan yang lain. Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan adalah Al-Quran yang sama kita baca di 11 bulan yang lain. Ya, sholat yang kita kerjakan untuk Allah itu adalah sholat yang sama di 11 bulan yang lain. Ibadah kita adalah ibadah yang sama untuk Allah. Lantas kenapa kita membeda-bedakan? Bulan Ramadan semangat, di 11 bulan yang lain malas-malas. Maka ini standar ibadah kita harus sampai kapan? Sampai datang ajal menjemput. Ada sebuah asal perkataan ya yang bukan bersumber dari Nabi, baik itu sahabat ataupun tabi'in, ulama, salafun saleh. Dalam sebuah asal ini disebutkan, kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Jadilah engkau hamba-hamba Allah yang rabbani, wa la takun ramadhaniyan. Jangan engkau menjadi hamba-hamba Allah yang Ramadhaniyun, yang ada di bulan Ramadan saja, yang mau ibadah di bulan Ramadan saja, yang puasanya cuma setahun sekali di bulan Ramadan aja, 1 bulan Ramadan aja, tapi dia nggak berusaha untuk bisa istiqomah di 11 bulan yang lain. Nah, maka ini sangat menyentuh perkataan ya yang bersumber dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Jadilah hamba yang rabbani, jangan jadi hamba Allah yang cuma sekedar mengenal dan beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Pada hakikatnya manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Az-Zariyat 56. Gimana ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Hakikat kita Allah ciptakan di dunia untuk ibadah. Ya, di sini pimpinan pesantren, manajemen, pengelola pesantren mengelola, memikirkan, mengurus setiap hal yang ada di pesantren. Tujuannya satu, ibadah. Santri di sini belajar, ke masjid, tidur, makan, olahraga. Tujuannya satu, ibadah.
kita ya. Karena nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban dari setiap apa yang kita kerjakan, punya nilai dan unsur ibadah atau enggak. Ini hakikat daripada penciptaan manusia. Selanjutnya, jadi kita harus menghargai waktu. Kenapa? Karena Allah bersumpah dengan beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan waktu itu sendiri. Wal 'asr. Ya, innal insana lafi khusr. Wal laili idza 'as'as. Wal laili idza yaghsha. Wal fajr wa layalin 'ashr. Wad duha. Wan nahari idza jallaha. Was-subhi idza tanaffas. Demi waktu duha, demi waktu siang, demi waktu subuh, demi waktu asar, demi masa, demi waktu, demi malam, demi fajar. Ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan setiap makhluk-makhluknya dengan sumpah. Kalau Allah sudah bersumpah dengan makhluknya, berarti ada hal yang penting harus kita perhatikan. Rahasia apa? Di balik Allah mengambil makhluknya sebagai salah satu bentuk sumpah di dalam Al-Quran. Berarti penting ini waktu. Selanjutnya ada dua nikmat yang sering kita alami. Rasulullah SAW bersabda, ni'matani, dua nikmat, maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Mayoritas di antara manusia lalai terhadap dua nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh. Satu nikmat sehat, dua waktu luang. Nah, jadi kaitannya seperti tadi, ya. Apa yang kita dapati sekarang dengan apa yang kita dapati di bulan Ramadan, karena kita melihat bahwasanya ada perbedaan. Baik dalam menghargai waktu, baik dalam konsep semangat, spirit dalam beribadah. Nah, padahal di antara nikmat yang kebanyakan kita lewatkan itu adalah bagaimana ketika Allah berikan kepada kita kesehatan, tapi kemudian kita tidak menghargai kesehatan tersebut sehingga tidak dimanfaatkan untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu luang juga sama seperti itu. Kata Rasul, "Ihtanim khamsan qabla khamsin." Pergunakan, manfaatkan 5 waktu sebelum datang kembali 5 waktu yang lain. Sebelum datang 5 waktu menghampiri kita yang lain. Apa 5 waktu yang lainnya? Syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum masa tua. Wasihhataka qabla saqamika. Masa sehat sebelum masa sakit. Waginaka qabla faqrika. Masa kaya sebelum masa fakir. Ketika punya uang, dapat rezeki sebelum kita nggak pegang uang sama sekali. Wa faragaka qabla syughlika. Masa waktu luangmu sebelum datang waktu sibuk. Wa hayataka qabla mautika. Dan masa hidupmu sebelum masa mati. Rasul pernah bilang, an-nasu niyamun. Manusia itu tertidur. Sampai kapan? Falamma matu intabahu. Ketika mati, kemudian baru mereka tersadar. Kita ini semua tertidur, lalai, mengacuhkan semua kesempatan yang Allah berikan ini. Sampai kapan? Sampai datang yang nomor 5. Falamma matu intabahu. Kita semua mati, gak ada yang tahu kapan waktu mati ajal datang sama kita. Apakah itu tidak memandang sehat ataupun sakit, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, siap ataupun tidak. Ketika datang, kemudian baru terbangun. Nah, sama seperti adik-adik di sini semua pesantren. Pesantren itu dalam 3 atau sampai 6 tahun di sini. Jangan sampai ketika sudah lulus nanti, usianya 17 tahun, 18 tahun lulus dari pesantren dulu ya, kemudian menyesal. Kita ini sekarang lagi tidur. Ketika udah nanti lulus, oh menyesal. Kenapa dulu masuk dulu? Kenapa dulu ngapal Qurannya enggak lebih maksimal? Kenapa dulu di sininya enggak bersemangat sama? Kenapa dulu di pesantren banyak memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan oleh kita? Nah, jangan sampai ada penyesalan di belakang. Karena penyesalan itu biasanya datangnya belakangan. Ya, kalau datangnya di depan namanya pendaftaran. Ya, kalau di depan pendaftaran, kalau di belakang punya kesalahan. Nah, maka jangan sampai menyesal
Ketika ada di sini, manfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Waktu belajar, waktu ibadah, waktu olahraga, waktu nyuci, waktu mandi, istirahat, semuanya harus maksimal. Ya, jadi insyaAllah ketika kita maksimal, tidak bakal ada penyesalan di kemudian hari. Nah, tolak ukur keberhasilan ibadah seseorang apa? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Kata Rasul, kata Nabi Muhammad, pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu, konsisten, terus menerus, wa in qalla, meskipun itu sedikit. Salat malamnya seseorang setiap malam 2 rakaat, tapi dia konsisten dan istiqomah, lebih baik daripada yang sekali dia bisa salat sampai 8 rakaat, tapi habis itu salatnya tahun depan. Nah, berarti kan nggak ada istiqomah. Konsisten itu meskipun sedikit tapi terus menerus, sedikit konsisten istiqomah. Nah, ini yang disebut sebagai tolak ukur keberhasilan ibadah seseorang. Karena Allah lebih suka, lebih cinta pekerjaan yang ia kerjakan meskipun sedikit tapi terus menerus. Nah, maka ada doa yang bisa kita panjatkan supaya terawat semangat spirit istiqomah kita ketika berada di bulan Ramadan kemarin. Istiqomah yang sampai kapan? Sampai mati. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan doa ini dianjurkan dibaca di penghujung sujud ketika kita sholat. Ada 3 doa. 1. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, supaya dikasih husnul khatimah. Kehidupan kita di dunia, Allah kasih husnul khatimah. Doa pertama, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berikanlah kepadaku, karuniakan kepadaku taubatan nasuha sebelum aku mati. Yang ketiga, baru lagi, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Jadi 3 doa yang kata Rasul ini bisa kita dawakan di setiap penghujung sujud kita. Sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, tambah dengan 3 doa tadi. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Biar dapat istiqomah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikan hati. Karena semangat kita ini naik turun, mood kita ini kadang naik, kadang turun. Ada yang kasih motivasi, kemudian kita naik semangatnya. Gak ada yang kasih motivasi, gak ada motivasi dari diri sendiri, semangatnya turun. Nah, maka kuncinya ada di disiplin dan konsisten. Kalau kita disiplin, konsisten dalam segala hal apapun, itu pasti akan berhasil. Salah satunya dalam bab ibadah. Dengan kedisiplinan, dengan konsistensi, maka doa ini dibacakan supaya mood kita tidak naik turun, supaya semangat kita terjaga, supaya kita tetap memaksakan diri. Mau seperti apapun keadaannya, minta sama Allah, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati. Tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, ala dinika, berada di atas jalan agama, ya. Wa ala ta'atika, dan pada ketaatan supaya. Nah, ini doa yang bisa kita baca supaya dapat istiqomah. Coba bareng-bareng semua. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Kalau berdoanya bareng-bareng diganti domir qalbinya jadi qalbana atau qulubana. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Nanti kita belajar bahasa Arab, ya. Ini biar nanti paham bagaimana konsep domir di dalam bahasa Arab. Kalau misalkan mau berdoa sendiri kayak gini redaksinya, kalau berdoa bareng-bareng tsabbit qulubana. Sama kayak Rabbana
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu kalau doa sendiri. Kalau doa bareng-bareng, Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Sama apa beda? Ya, itu ada domir, penggunaan domir. Ketika yang berdoanya sendiri, yang mutakalim satu orang atau mutakalimun banyak, berarti diganti domir sayanya menjadi nahnu, menjadi kami. Jadi kita belajar. Ya. Nah, ini doanya kalau dibaca sendiri seperti ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Apa tujuan kita? Tujuan kita tadi husnul khatimah. Ya. Mau seperti apapun nanti ke depannya. Sekarang kita punya modal ilmu agama. Modal ilmu agama, modal Al-Quran dan As-Sunnah itu penting. Bahkan kalau kita lihat Nabi Yahya dalam Al-Quran disebutkan, Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Nabi Yahya diberikan apa? Diberikan hukum, pemahaman, hikmah oleh Allah ketika usianya masih kecil, masih bayi, masih anak-anak, usia belia. Gara-gara apa? Mau berpegang teguh, mau megang kuat erat dengan Alkitab. Apa itu Alkitab? Al-Quran. Rasul tinggalkan 2 pusaka. Taraktu fikum amrayn ma tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan. Ketika kita berpegang teguh pada 2 pusaka ini, kita nggak akan pernah sama sekali tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu Rasulillah, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka ternyata apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Yahya di usia beliaunya oleh Allah diberikan hikmah, ternyata gara-gara berpegang teguh, berpegang erat kepada Al-Quran. Nah, maka ketika itu, ketika orang berpegang erat kepada Al-Quran, akan mendapatkan sebuah predikat husnul khatimah. Maka di sini ketika kita interaksi sama Quran, maksimalkan sebisa mungkin. Dengan demikian insya Allah Al-Quran yang kita pegang sebagai petunjuk, sebagai pembimbing, itu kemudian di kemudian hari akan membawa dan membimbing kita kepada kebaikan di dunia dan di akhirat untuk mendapatkan husnul khatimah. Kita lihat ya. Ini meninggal ketika lagi khutbah Jumat. Seorang dai, entah dari Pakistan atau Afghanistan, meninggalnya ketika sedang khutbah ini. Ya, siapa yang mau oleh Allah dikasih husnul khatimah seperti ini? Meninggalnya lagi sholat pagi. Orang yang biasa membaca Al-Quran, Allah wafatkan meninggalnya ketika Al-Quran terbuka di depan. Ada seorang guru Quran di Turki meninggalnya di atas meja ketika sedang membuka Al-Quran. Dah tua, sudah sepuh, seorang syekh di Turki meninggalnya di hadapan Al-Quran yang sedang dibuka. Seorang dai, seorang ustaz mubalik biasa menyampaikan ceramahnya, tablignya, yang kemudian dengan kebiasaan baik tersebut Allah wafatkan ketika sedang menyampaikan. Nah, gitu ya. Jadi Allah akan panggil sesuai dengan kebiasaan. Jangan sampai punya kebiasaan yang buruk, kemudian alhamdulillah Allah panggil ketika sedang melakukan keburukan tersebut. Maka wafatnya akan menjadi wafat yang su'ul khatimah, wafat yang buruk, dikenang oleh orang lain dengan kenangan yang tidak baik. Tapi ketika tadi wafat seperti itu, dikenangnya dengan kenangan yang baik, berarti semasa hidupnya dia banyak melakukan amal-amal saleh sehingga Allah wafatkan seperti itu. Nah, maka di sini ada macam-macam amal ibadah yang bisa kita dawamkan setelah Ramadan kemarin. Di antaranya sholat yang wajib ini adalah 5 waktu. Maka kata orang Sunda, Islam itu singkatannya Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Islam, I-S-L-A-M, I-nya Isya, S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib.
maghrib, disingkat jadi Islam. Di luar 5 waktu yang sudah menjadi kewajiban kita, bahkan ini adalah kebutuhan untuk kita. Ya, karena apa? Seorang hamba itu akan senantiasa membutuhkan kepada Rabb. Dan kata Rasul, apakah engkau tahu ketika ada seorang manusia yang di hadapan rumahnya adalah sebuah sungai yang mengalir bersih, ia mandi 1 hari 5 kali, apakah akan ada kotoran yang menempel pada jasadnya? Lah, nggak mungkin ya Rasulullah. Kata sahabat, wadzalika mithlu shalawatil khams. Kata Rasul, itu seperti atau diumpamakan layaknya engkau mengerjakan sholat 5 waktu yang Allah berikan kotoran, akan menghapus setiap kesalahan. Nah, maka sholat 5 waktu ini sudah saatnya kita bukan menjadikan kewajiban saja, tapi merupakan sebuah kebutuhan kita untuk bisa membangun dan menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa begitu. Ada sholat sunnah yang lain bisa kita kerjakan meskipun itu bukan bulan Ramadan, karena semangatnya harus tetap kita jaga. Ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu yang akan ada 12 rakaat. Yang ketika seseorang mengerjakan sholat sunnah rawatib dawam dengan 12 rakaat, maka akan Allah berikan sebuah bangunan surga. Banallahu lahu qasaran fil jannah atau baitan fil jannah. Kapan itu? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jadi berapa rakaatnya? 12. Kapan aja? 2 rakaat sebelum subuh. Makanya penting. Apalagi kata Rasul dalam hadis yang lain, 2 rakaat sebelum subuh, raka'atainil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti 1-2 rakaat sebelum, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 6 kali 2, 12. Jadi 12 rakaat. Ini yang rawatib muakkad. Kemudian ada di bawahnya lagi salat sunnah isyraq. Salat sunnah isyraq itu yang ketika sedang masuk waktu isyraq. Nah, ini udah tadi subuh jam 4.32. Berarti jam 6:02 itu sudah masuk salat isyraq. Datang ke masjid, subuh berjamaah, tidak beranjak keluar, ditutup dengan 2 rakaat. Setelah masuk waktu syuruk, dapat pahala senilai haji dan umrah. Tamatan. Kata Rasul, sempurna. Kita nggak bisa tiap hari datang berkunjung ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Kita belum bisa setiap tahun pergi ke Mekah untuk berhaji. Tapi kita bisa setiap hari ketika berdiam diri di masjid, dari mulai dapat subuh tadi berjamaah sampai keluar dari masjid ditutup dengan 2 rakaat, itu pahalanya sebanding dengan haji dan umrah sempurna. Ada salat sunnah mutlak bebas 2 rakaat mutlak kapanpun itu, asal tidak berada di waktu yang diharamkannya sholat. Kapan? Nah, tadi sebelum waktu syuruk, ketika matahari baru mulai awal terbit, itu adalah waktu dilarang untuk melaksanakan sholat. Sama ba'da asar, menjelang maghrib, ketika matahari mau tenggelam. Makanya nggak ada sholat ba'diyah subuh. Ada ba'diyah subuh nggak? Nggak ada. Ba'diyah asar ada nggak? Nggak ada. Di dalam mazhab Syafi'i nggak ada ba'diyah subuh, ba'diyah asar. Sehingga untuk menghindari minal awqatil manhi sholat, waktu yang diharamkan atau sangat tidak dianjurkan untuk mengerjakan sholat, bertepatan dengan posisi matahari. Kemudian ada sholat sunnah fajar yang 2 rakaat tadi sebelum subuh. Ada sholat sunnah tahajud. Nah, da'us sholihin, orang-orang soleh tidak pernah kita dapati setiap orang-orang soleh bisa mendahului mulai dari Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, atau tabi'in, kecuali ia dawam dengan sholat malam. Bahkan sholat malam, tahajud tadi Nabi Muhammad menjadi sebuah kewajiban untuk beliau. Wajib untuk Nabi Muhammad, tapi sunnah untuk kita. Nah, itu salah satunya adalah
duha. Sholat duha ada 3, di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu. Di awal waktu yang sekarang syuruk, di pertengahan waktu jam 8, 9, 10, di akhir waktu jam setengah 11-an, jam 11-an sebelum masuk waktu diharamkannya sholat. Ya, ada ketika tepat berada matahari di atas, sebelum sedikit tergelincir baru masuk waktu zuhur. Nah, itu ada sholat duha. Sholat yang lainnya, sholat sunnah hajat, sholat istikharah, sholat apa lagi? Sholat sunnah taubat, ada sholat sunnah tasbih dan yang lain-lain. Ini masih banyak sholat yang bisa kita lakukan di luar daripada bulan suci Ramadan. Enggak mesti nunggu terawih. Puasa banyak. Ada puasa Senin, Kamis. Nah sekarang ada puasa Syawal. Siapa yang udah selesai puasa Syawalnya? Belum? Belum ya? Ada yang udah selesai belum 6 hari? Nah sekarang udah tanggal 17. Berarti ada kurang lebih 12 hari lagi. Yang belum selesai yuk bareng-bareng. Ya, kita selesaikan. Yang baru 2, 4 lagi. Yang baru 5, 1 lagi. Yang udah 3 lagi. Kenapa? Karena ini luar biasa. Matematika umum. Kalau matematika manusia 30 tambah 6 berapa? 30 hari puasa Ramadan atau 29 hari ditambah 6 berapa? 30? Tapi matematika umum 30 ditambah 6 360. Bayangin. Mau dapat mana? Pengen mana? Kita dapat 36 atau 360? Pasti yang lebih gede. Nah makanya man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, dan qasiyam seperti puasa 1 tahun penuh. Jadi sebetulnya kalau kita rutin puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, mau yang biasa Senin Kamis dibiasain lagi. Pekan pertama Senin Kamis, pekan kedua Senin Kamis, pekan ketiga Senin Kamis, 6 hari kan? Nah, pahala Senin Kamis dapat, pahala 6 hari di bulan Syawal dapat. Dan itu seperti kita berpuasa sepanjang tahun. Jadi kalau mau dihitung dapat pahala puasa setiap tahun, habis Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Ada puasa Daud. Karena yasumu yauman wa yufṭiru yauman. Puasa Nabi Daud puasa afdal. Puasa paling afdal. Salat yang paling afdal setelah salat 5 waktu, salat tahajud. Salatnya puasa Nabi Daud. Dan puasa yang paling afdal setelah Ramadan, saumu Daud. Puasa Nabi Allah Daud. Karena yufṭiru yauman wa yasumu yauman. Sehari puasa seharinya. Seharinya sehari puasa. Selang seminggu. Ini puasa Daud. Ayyamul bid 13, 14, 15. Ini udah kelewat. Sekarang sama 17. Berarti beberapa hari yang lalu 13, 14, 15. Kemarin 16, sekarang 17. Ada puasa Arafah 9 Zulhijjah. Ada puasa Asyura 10 Muharram. Ada puasa Tasu'a 9 Muharram. Nah, maka puasa-puasa ini masih tetap kita dapati meskipun kita tidak berada di bulan suci Ramadan. Quran diangkat derajat di akhlak. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Menjadi manusia terbaik khairukum man 'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dapat pahala al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alayhi syakun falahu ajran. Menjadi penolong dan syafaat Al-Quran. Innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Banyak hadis-hadis tentang Al-Quran. Saya kumpulkan lebih dari 15 keterangan hadis yang bercerita tentang keutamaan Al-Quran dan manfaat Al-Quran. Maka tadi kebiasaan kita di bulan Ramadan dengan tadarus, tilawah, murojaah, hafalan itu jangan sampai ditinggalkan. Innalillahi azza wa jalla ahdina minan nas. Allah punya keluarga yang ada di atas muka bumi ini di kalangan manusia. Sahabat bertanya, qala qila man hum ya Rasulullah? Mereka siapa? Mereka adalah ahlul Quran. Para ahlul Quran. Hum ahlullah. Mereka adalah keluarga Allah. Wa khassatuhu, dan orang-orang yang diistimewakan. Al-Quran sebagai penawar dan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wala yazidul zalimin illa khasara.
puasa, dengan konsep sholat, dengan konsep Quran, dan juga dengan konsep infak. Alhamdulillah banyak di sini orang-orang baik yang ikut menitipkan sebagian hartanya untuk para santri hafal Al-Quran. Nah, maka jangan